Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Berarti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain ini sekutu Amerika semua. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibalas sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga minyak berapa. Situasi ini menggambarkan geopolitik dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sekaligus menunjukkan Indonesia harus bertindak cepat untuk membangun sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena jika harga BBM naik, maka akan memicu inflasi, karena biaya transportasi dan logistik akan meningkat drastis. Akibatnya, harga bahan pokok akan semakin meningkat dan barang-barang kebutuhan sehari-hari akan semakin naik, sehingga akan lebih membebani masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah akan semakin tertekan. Tentu, kita tidak berharap demikian, namun tak dapat dibungkiri, situasi dan kondisi geopolitik saat ini sedang menuju ke arah situ. Parahnya lagi, Indonesia masih bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kapasitas kilang minyak Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini menyebabkan Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak, bahkan hingga ke produk olahan lainnya. Saat ini, Indonesia memiliki 6 kilang minyak yang beroperasi di Pertamina, dengan total kapasitas pengolahan sekitar 1 juta barel per hari. Namun, kebutuhan BBM nasional jauh lebih besar, yaitu sekitar 1,6 juta barel per hari. Artinya, kesenjangan sekitar 550.000 hingga 650.000 BPH yang harus dipenuhi melalui impor. Kondisi ini bukan hanya menggambarkan keprihatinan Indonesia di sektor energi, karena devisa negara terkuras sekitar 1,5 triliun setiap hari, tapi juga menggambarkan betapa rentannya kita pada posisi geopolitik global karena minyak adalah kebutuhan fundamental negara. Maka dari itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk terhadap ancaman gangguan pasokan minyak global. Inilah yang selama ini dimaksud oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus dan wajib memperkuat ketahanan energi karena energi memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya sekedar ekonomi semata, tetapi demi keamanan nasional. Untuk menjawab masalah ini, tidak ada cara lain selain membangun kilang minyak sendiri. Sebenarnya, masalah ini sudah lama disadari, bahkan di era Presiden Jokowi, dirinya telah memerintahkan pada kementerian terkait untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak di dalam negeri. Karena pada dasarnya, Indonesia sudah lebih dari 30 tahun tidak membangun kilang minyak. Dan sekarang, di era Presiden Prabowo, masalah 30 tahun yang tak kunjung terselesaikan ini akhirnya mendapatkan angin segar. Dirinya telah memerintahkan pada jajaran terkait untuk membangun kilang minyak baru, sekaligus penyimpanan atau storage, masing-masing berkapasitas 1 juta barel per hari. Ini bukanlah hanya sekedar omon-omon yang sering dijadikan bahan ejekan oleh kaum sebelah, tetapi ini benar-benar langkah nyata. Kenapa? Karena lokasi pembangunan kilang minyak baru ini sudah ditentukan. Pertama, untuk kilang minyak yang berkapasitas 500.000 barel, yang dipilih adalah Pulau Pemping, yaitu salah satu pulau di Kepulauan Riau yang lokasinya dekat dengan Singapura. Ini dipilih karena pulau ini sudah memiliki infrastruktur pendukung seperti jaringan pipa gas dan sekaligus dekat dengan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak. Yang kedua, fasilitas penyimpanan minyak yang berkapasitas 1 juta barel. Lokasinya yang telah dipilih yaitu Pulau Nipah, di mana pulau ini adalah jalur pelayaran global, sehingga Indonesia bisa mengambil keuntungan dari jalur pelayaran paling sibuk di dunia ini, yang selama ini hanya dinikmati oleh Singapura. Gambarannya semacam SPBU-nya bagi kapal-kapal yang melalui jalur ini. Tentu, ini akan menjadi diversifikasi ekonomi atau sumber pendapatan baru bagi negara kita. Karena saat semua kilang minyak Indonesia selesai nanti, diperkirakan Indonesia akan surplus sekitar 700.000 barel per hari. Tapi sekali lagi, pembangunan kilang minyak membutuhkan waktu yang tak sebentar, sekitar 5 hingga 7 tahun. Selain itu, proyek ini telah mendapatkan dukungan dari Kepala Badan Pengusahaan Batam atau pemerintah setempat. Masalah perizinan saat ini tidak ada kendala. Salah satu yang menjadi sumber yang mendanai proyek ini
adalah lembaga yang awal